Halo, kali ini kita akan berkenalan sambil belajar bagaimana caranya kita mengimplementasikan local database menggunakan ISAR di Flutter. Nah, jadi kita akan bikin project todo minimal. Jadi di sini dia bisa ditandakan kalau sudah selesai atau dia juga bisa dihapus. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan misalnya pergi ke pasar. Maka dia akan ketambah. Nah, di sini kita juga akan belajar bagaimana menggunakan light mode ataupun dark mode di Flutter. Nah, jadi kalau saya toggle switch-nya dia akan jadi dark mode, kalau saya toggle kembali dia akan menjadi light mode. Nah, di sini kita akan menggunakan ISAR. Jadi kita coba search ISAR Flutter. Nah, jadi ini tuh local database, dia bisa diakses tanpa internet. Nah, walaupun user sudah nge-post close aplikasi, datanya akan tetap eksis karena dia disimpan di local database. Oke, jadi ini fiturnya ISAR, dia ini cukup oke fitur-fiturnya. Jadi dia ini memungkinkan untuk kita develop si todo minimalnya. Oke, jadi di sini kita langsung aja. Nah, di sini saya sudah bikin project Flutter kosongan ibaratnya. Jadi dia cuma ada lib. Nah, sekarang kita akan coba install dependensi atau sesuatu yang diperlukan. Nah, ini ada contohnya nih. Jadi kita copy aja. Kita copy, lalu kita bisa ke terminal. Kita ke terminal, lalu di sini kita paste aja. Nah, nanti kita akan coba bikin si local database menggunakan ISAR. Nanti kita copy lagi. Di sini kita perlu generator ya. Jadi nanti kita akan pakai code generator. Nah, ini. Hanya di sini kita perlu install si ISAR generator dan juga build runner-nya. Nah, ini sudah terinstall. Sekarang kita install untuk build runner-nya. Oke, sudah terinstall. Kalau kita ke paspec YAML, nah ini sudah terinstall dependensinya. Jadi ada ISAR Flutter libs, ada path provider. Nah, di sini ada generatornya. Sekarang kita coba running aja projectnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada error nih. Jadi kita nggak bisa running project si ISAR-nya. Nah, di sini ada solusi. Nah, kita bisa replace aja si ini. Ini kita komen dulu. Lalu di sini saya akan paste. Jadi di sini saya akan save. Ini saya kecilin lagi. Oke, ini sudah tersave harusnya. Sekarang kita coba running lagi project ISAR-nya. Nah, kalau udah nanti kita bisa bikin satu kelas nih. Jadi dia ditandakan dengan annotation collection. Nah, untuk lengkapnya teman-teman bisa coba baca dokumentasinya. Nanti kita akan coba eksekusi bikin todo skemanya ibaratnya, atau todo table-nya gitu. Nah, ini masih running. Nah, ini harusnya sudah bisa ya. Jadi kalau teman-teman dapat error seperti itu, nah, bisa pakai dari GitHub ini. Jadi git URL-nya masukin seperti ini. Nah, ini harusnya sudah running. Nah, ini project bawaan Flutter. Nah, pertama-tama di sini karena kita mengimplementasikan fitur light mode ataupun dark mode, kita bisa implementasi fitur itu dulu aja. Nah, di sini berarti di main.dat kita bisa cut aja ini semuanya, kita cut. Kita nggak perlu. Lalu di sini kita ibarat ke stateless aja. Stateless my app. Ini kita return material app. Debugnya kita kasih false aja. Nah, di sini kita kasih home, scaffold dulu aja. Nah, udah kayak gini. Nah, karena di sini kita perlu value yang reaktif ibaratnya, dan di sini kita tidak menggunakan state management kayak misalnya report pod, block atau provider, tapi di sini kita bisa memanfaatkan bawaan dari Flutter yaitu value listenable. Jadi di sini kita bisa bikin satu folder lagi mungkin di dalam lib ini, namanya kita kasih nama controller. Lalu di sini kita bisa bikin satu kelas theme controller.dat. Nah, kelas ini akan menampung variabel si value listenable-nya. Jadi di sini kita final time mode notifier value notifier. Nah, tipenya apa? Tipenya di sini kita kasih time mode. Nah, di sini kita kasih default time mode by system. Nah, ini kita cut, kita nggak perlu.
Nah, sekarang di sini karena kita mau ngebuat dia reaktif, maka di sini kita perlu ngebungkus dengan si value listenable builder-nya. Jadi ini kita cut value listenable builder. Nah, kita masukin nih buildernya nih, kita ada konteks ya kalau nggak salah. Jadi ini kita kayak ini. Nah, return material app-nya di sini. Nah, di sini kita perlu masukin si theme mode-nya ya. Theme mode. Nah, sip. Ini udah. Nah, sekarang kita bikin logic nih. Logic untuk ganti temanya atau kita pasang temanya. Nah, di sini kita bisa menggunakan, jadi di mana nih? Nah, di sini ya. Di sini theme data ya. Kita pakai theme data, use material tree, kita kasih true. Dan di sini color scheme kita kasih light ya, from sheet. Nah, kita sheet colornya apa nih? Constant. Misalnya di sini kita kasih color 0xFF 2563 kali ya. Terus habis ini kita TB. Nah, ini agak biru-biru ya. Save. Nah, ini kan baru si light mode-nya. Sekarang kita perlu dark mode-nya nih. Jadi kita dark mode, theme data, use material tree, kita kasih true. Lalu di sini kita kasih color scheme dot from sheet lagi sama sheet colornya apa? Color 0xFF2563 EB. Terus di sini kita isikan brightness ya. Brightness dot dark. Kalau kita save, nah ini ada error. Oke, kita lupa. Kita coba restart aplikasinya. Nah, ini cuma blank doang. Sekarang kita coba ganti ke dark ya, ke dark. Kita restart lagi. Oke, ini masih. Oke, kenapa masih ini? Karena di sini dia temanya belum kita set. Jadi value, Nah, berarti di dalam, bukan value tapi theme. Nah, ini karena kita sudah pakai theme mode notifier, maka kita dapat value. Nah, kalau kita save, kita coba buka lagi. Nah, ini sudah berubah nih. Sekarang kita ganti ke sistem lagi. Nah, dia sudah berubah lagi. Oke, jadi soal tema ini sudah beres. Harusnya nanti kita tinggal pasang logic untuk nge-toggle-nya. Nah, sekarang kita bisa declare si schema atau datanya. Oke, jadi di dalam lib folder kita bisa bikin data ya. Data, nah namanya kita kasih todo.dat. Nah, di sini kita akan ngedeclare schema kita. Jadi di sini kita import isar ya. Nah, dari sini lalu di sini kita kasih part todo.g.dart. Nah, ini berguna ketika kita jalanin code generatornya. Jadi di sini kita kasih annotation, collection. Nah, kayak gini, kita kasih kelas namanya todo. Dia punya property ID, ini dari isar auto increment. Jadi kita mau ID-nya ini nge-increment aja. Misalnya todo pertama punya ID 1, todo kedua punya ID 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini property lain kita coba declare string title boolean dan sama dengan false. Ini kita kasih default false aja ya. Nah, kita punya created app-nya kapan nih? Jadi di sini ada created app sama dengan date time now. Nah, ini sudah. Sekarang kita balik ke sini nah, ini kita sudah bikin. Sekarang kita tinggal jalanin code generatornya. Jadi di sini kita pakai Flutter, kita Flutter Flutter ya. Ini kita paste di sini. Nah, kita coba jalanin. Nah, ini ada warning ya, deprecated, use that run. Oke, kita lihat dulu apakah berhasil. Nah, ini harusnya sudah berhasil ya. Kalau berhasil, tandanya gimana? Tandanya ada satu file hasil generatan di sini, yaitu todo.g.dart. Nah, ini sesuai dengan yang sudah kita declare, part todo.g.dart. Nah, ini sama nih, makanya di sini hasil generatan. Nah, teman-teman jangan ubah-ubah kode ini karena apa? Di sini ada warningnya nih, generate code, do not modify by hand. Artinya apa? Artinya di dalam file ini semuanya hasil generatan. Nah, ini panjang banget. Jadi teman-teman gak usah khawatir atau gak usah pedulikan si todo.g.dart-nya. Kalau di sini sudah benar,
kemungkinan besar di sini juga akan ikutan benar. Nah, sekarang sudah jadi untuk itunya. Sekarang kita perlu satu file lagi untuk nge-init database-nya. Jadi kalau kita balik ke dokumentasinya, nah di sini dia perlu nge-init nih. Katanya open isar instance. Oke, jadi sekarang kita bikin aja satu file lagi namanya di dalam folder data ya. Jadi kita bikin db.dat. Jadi kita let final isar. Nah, kita akan nge-init si isarnya, share void init db mungkin ya, init db, kita kasih asinkronus. Jadi final dir void it. Nah, di sini kita ngebuka, bukan dari application ya, tapi dari sini. Nanti kita copy aja, kita paste di sini. Nah, kayak gini. Jadi isar, ini kita init si isarnya, open sync. Nah, di sini kita masukin skemanya, todo schema. Nah, dirnya kita masukin dir.path, karena di sini kalau kita hover dia string, jadi seperti ini. Nah, ini sudah beres. Oke, jadi si init database ini harus dipanggil setiap aplikasi pertama kali dibuka. Supaya apa? Supaya ketika kita pakai instance isar ini sudah tersedia dan kita nggak perlu ibaratnya nggak init lagi. Nah, caranya di mana? Berarti kalau emang logiknya seperti itu, kita bisa memanfaatkan si main block ini. Nah, karena kita tahu ya main block ini akan selalu tereksekusi, maka kita bisa kasih asinkronus. Kita jangan lupa untuk widget ya, widget flutter binding dot ensure. Nah, sini kita nah kayak gini ya, kita await init db. Nah, kalau sini gini, nah sekarang kita coba running ya. Nah, akan muncul log seperti ini, isar connect started. Jadi ini sudah ini artinya database isar kita sudah jalan. Nah, kita tinggal eksekusi aja nih gimana cara pakainya. Oke, pertama-tama di sini kita bikin satu file dulu untuk kita pasang di home sini. Nah, di sini kita kita bikin satu folder ya. Screens, namanya main screen mungkin, main screen.dat. Kita kasih stateful main screen. Nah, di sini kita bisa return scaffold. Kita kasih fbar. Nah, title-nya misalnya namanya todo dash minimal. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita kan tadi ada toggle ya untuk ngetoggle si time mode-nya. Nah, di sini kita bisa manfaatin yang namanya action. Jadi action kita kasih row aja. Size box dulu supaya dia ada gap ya, size box width kita kasih 12. Lalu di sini ada row, ada children. Nah, di sini kita bisa kasih icons ya, icons dot light mode ada nih. Nah, ini ada. Nah, di sini kita kasih size box lagi. Di sini kita duplicate aja. Cuman di sini kita pakainya dark mode. Nah, ini ada. Nah, di tengah-tengah kita bisa menggunakan value listenable builder. Nah, di sini kita masukin time mode notifiernya. Buildernya seperti apa? Buildernya kita perlu switch. Jadi kita punya widget namanya switch ya. Jadi di sini kita bisa return switch. Nah, ini kita tinggal final misalnya value sama dengan value kalau kayak gini bentrok. Kita langsung aja ya, langsung di sini. Value sama dengan temp mode dot dark on change. Nah, dia bisa seperti ini ya, on change ya. Jadi kita bisa temp mode notifier dot value sama dengan kalau value maka kita kasih temp mode dot dark, sedangkan yang lain dot light. Nah, ini harusnya sudah. Kalau kita save, nah sekarang kita coba running aplikasi kita dan jangan lupa untuk dipasang di sini. Kita ganti main screen, kita save. Oke, kita coba ganti. Nah, ini sudah bisa. Nah, sekarang nextnya kita akan develop body-nya. Jadi body-nya ini akan kita pakai untuk menampilkan todo, mengubah todonya dari statusnya done dari statusnya enggak done menjadi done, terus kita hapus. Nah, jadi di sini kita bisa
pakai body ya. Body kita declare set area di sini, lalu jadi di sini children. Nah, di sini kita bikin inputannya dulu. Jadi inputannya, nah kita bikin satu widget terpisah aja supaya rapi. Jadi di sini kita bikin satu widget kali ya, widget namanya. Terus namanya todo input.dat. Ini kita bisa grouping aja features. Jadi si screen dan si widget ini kita blok, lalu kita pindahin ke features. Nah, jadi sudah lebih rapi. Kita di sini stateless saja, todo input. Nah, di sini kita bisa declare, karena di sini kita perlu text editing controller, maka di sini kita convert dia aja jadi stateful, nggak apa-apa. Final controller sama dengan text editing controller. Nah, jangan lupa untuk di dispose, karena kalau nggak di dispose dia bisa jadi memory leak. Nah, ini cukup tricky ya untuk mobile application, maka kita dispose. Nah, ini sudah, harusnya sekarang kita tinggal declare aja. Kita kasih padding insets.all ya, 12. Nah, di sini kita ada chartnya kita kasih row aja, children kita kasih expanded text field aja, karena kita nggak perlu validasi apa-apa. Di sini kita bisa menggunakan text field. Controller. Nah, di sini kita bisa decoration, input decoration. Kita kasih hint text. Tambah tugas, misalnya seperti ini ya. Nah, lalu kita bisa kasih size box untuk ngasih gap ya. Jangan di sini. Nah, di sini size box width 8. Lalu kita bisa elevated button, kita kosongin dulu on press-nya. Chartnya di sini kita bisa isi text add. Nah, udah. Nah, karena kita di sini state hosting, jadi di sini kita bisa ngedeclare function on submit-nya. Jadi di sini kita kasih final feature void ya. Function dia nerima argumen string on submit. Nah, ini kita required-in aja nggak apa-apa. Required. Nah, di sini on press-nya kita bisa kasih validation, misalnya final text sama dengan controller .text.trim. Terus di sini kita bisa if bukan widgetnya ya, tapi teksnya is not empty ya. Kalau dia nggak kosong, barulah kita akan panggil widget.onSubmit, kita masukin teks. Jangan lupa untuk di clear setelah di submit. Jadi di sini controller .clear. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa nampilin toast. Jadi misalnya scaffold messenger.ofContext.show snackbar text, harap isi tugas terlebih dahulu, misalnya seperti ini. Nah, ini kalau nggak salah dia ada background color ya, coba kita cek. Oke, ini animation style. Nah, ada colors .red. Nah, seperti ini. Sudah, sekarang kita tinggal panggil aja dia di main screen kita masukin aja todo input. Nah, kita ada value ibaratnya atau text boleh. Nah, udah kayak gini, kasih asing. Nah, sip, karena dia asinkronus ya, makanya di sini kita perlu anotasi si asingnya di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat hasilnya jadi seperti apa. Nah, ini kita restart lagi, coba. Nah, jadilah seperti ini. Sekarang kita bisa develop untuk body-nya nih. Oke, sama, karena kita mau split widgetnya, jadi di sini kita bikin di widget ini, kita bikin todo item.dat. Kita bikin stateless aja, karena kita nggak perlu apa-apa, nggak perlu controller ataupun nggak perlu dispose. Jadi kita bikin stateless aja, namanya todo item. Nah, di sini dia menerima parameter atau argumen final todo. Nah, ini kita ambil dari model kita todo. Nah,
karena kita mau ngeedit ya, ngeedit tadi misalnya dari belum done ke done atau ngehapus, maka di sini kita bisa lempar function. Jadi final void callback on toggle ya, final void callback on delete boleh. Nah di sini kita required aja. Jadi di sini kita bisa return dismissible key, kita kasih value sama dengan todo .id, karena di sini kita value key-nya harusnya unik ya. Jadi nah ini childnya kita bisa isi dengan list style aja. List style kita akan declare title text. Di sini kita bisa kasih todo.title. Kalau nggak ada kita kasih string kosong atau strip boleh. Karena di sini kita declare title ini sebagai nullable ya. Nah makanya tadi kita dapat warning soal nullable. Nah ini. Jadi kita kasih style, text style. Kita kasih misalnya, nah ini ada error. Nah, jadi di sini kita perlu declare satu variabel lagi. Misalnya di sini final hasDone sama dengan todo.done. Nah, kita mau ngecek nih. Kalau misalnya si todonya sudah selesai dan maka kita bisa bukan done ya, hasDone. Jadi di sini kita bisa text decoration.line. Kalau nggak ada null. Nah, kalau kayak gini artinya todo yang sudah ditandakan selesai itu dia akan kecoret dengan efek dari text decoration ini. Nah di sini kita bisa kasih leading lagi ya. Ini kita kasih koma. Kita bisa leading. Oh di sini ya. Di after bracket textnya ini leading. Kita kasih icon button. Contrastnya kita kosongin kayak gini. Iconnya kita bisa isi dengan icons dot. Misalnya di sini, oke di sini karena kita perlu formatting date ya, maka kita perlu library namanya intl. Jadi kita bisa ke sini, kita coba kasih intl flutter. Maka di sini kita bisa, nah kita pilih yang ini ya. Nah ini kita bisa copy aja, lalu kita ke paste YAML. Di sini kita bisa paste. Nah ini kita save lagi. Nah ini sudah save. Sekarang ini kita cut. Kita panggil date format. Nah ini ada formattingnya, kita maunya dd, artinya tanggal, hari ya, tanggal berarti. Kalau dd tanggal, di sini kita berarti bulan, yy berarti di sini tahun. Nah kita mau nampilin jamnya. Nah teman-teman kalau mau sampai detiknya bisa kayak gini, tapi kayaknya di sini nggak perlu deh. Jadi kita hanya jam dan menit aja. Format, kita paste kayak gini. Sudah, harusnya ini sudah jadi todo itemnya. Kita mungkin bisa kasih sedikit apa ya, text style mungkin, supaya dia ada pembeda dengan si title-nya ini nih. Nah gitu, jadi kita bisa kasih style, text style. Nah, di sini kita kasih font size 13, colornya kita kasih colors.gray. Nah, sudah jadi. Oke, berarti kita bisa langsung implement logiknya aja. Kayak misalnya kita mau nambah todo, kita mau nge-toggle statusnya dari tidak dan ke dan, atau kita mau menghapus. Nah, kita bisa langsung tambahin aja logiknya di sini. Jadi di sini kita bisa declare variable list of todo. Nah ini kita import dari si todo input ya, dari data ini kita kasih todos. Kita bisa kasih boolean is loading dengan false. Nah kita bisa langsung declare void future void add todo. Nah di sini dia nerima parameter string ya, atau title-nya apa, jadi string title. Kita kasih asynchronous. Jadi kita bisa set state is loading sama dengan true. Lalu di sini kita bisa final todo sama dengan todo. Nah kita lihat nih cara pakainya gimana si isar ini.
Nah, cara pakainya seperti ini. Jadi ketika kita bikin satu item, maka dia pakainya dot dot ininya apa, propertinya apa, lalu kita assign dot dot propertinya apa, lalu kita assign. Nah, karena kita sudah tahu, berarti kita bisa dot dot title dapat title. Nah, kayak gini berarti ya. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, di sini ada wait isar write text. Nah, dia masukin itemnya. Berarti di sini kita bisa wait isar, nah dot write. Ini kalau jadi kayak gini aja, kita kasih asynchronous wait isar todos dot put, kita masukin itemnya apa, todo. Nah, kita kasih set state is loading sama dengan false. Nah, jadinya sudah kayak begini. Ini baru nambahin todo. Sekarang kita langsung bikin untuk get all nya aja. Jadi di sini feature void get todos, kita kasih asynchronous di sini todos sama dengan wait isar todos dot where. Nah, kita kasih find all. Nah, kayak gini. Kita jangan lupa kasih set state. Nah, sekarang kita coba panggil dia. Caranya instead. Jadi ketika screen ini termount, artinya sudah masuk ke viewport atau layar user ya, maka instead ini akan tereksekusi. Kita bisa langsung get todos. Nah, di sini kita bisa langsung panggil list view builder ibaratnya. Jadi di sini kita bisa expanded di sini kita bisa kasih is loading. Kalau dia loading, kita kasih center charge circular progress indicator dot adaptive. Nah, karena kita mau circular ini tuh adaptif. Misalnya kalau user buka pakai iOS, maka yang tampil Cupertino. Kalau dia buka pakai Android, maka yang tampil material design. Nah, di sini jangan lupa kasih else-nya. Else-nya apa? Todos dot is empty. Kalau todosnya kosong, kita kasih center dot text no todo. Nah, kayak gini. Nah, terakhir kita bisa list view spread. Nah, ini kita bisa kasih padding aja, padding adds inset dot symmetric ya. Nah, symmetric dot vertical 3. Ini item count-nya kita bisa isi todos dot length. Item builder-nya kita bisa return size box dulu aja. Nah, kurang lebih segini, kayak begini tampilan widgetnya. Ini kita kasih gap aja 8. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang kita coba lihat. Oke, no todo, karena di sini kita belum bikin apa-apa. Sekarang kita coba mau tambah misalnya todo pertama. Kalau kita add, nah hilang, tapi nggak lihat apa-apa nih. Coba kita restart. Nah, ini artinya, oh iya, karena add todonya belum dipanggil ya. Jadi kita copy add todonya. Nah, kita panggil ke sini. Jadi di sini kita masukin teks. Nah, jadi sudah. Sekarang kita coba my first todo. Kita coba restart karena kita belum panggil function get-nya. Oke, ini sudah muncul nih. Karena todosnya sudah nggak kosong. Sekarang kita coba final todo sama dengan todos index. Kita todo item, kita return ya. Return todo item. Nah, kita todo sudah dapat. Toggle-nya kita kosongin dulu. On delete-nya juga kita kosongin dulu. Kita save. Nah, my first todo dibuat di tanggal 20 September 2025. Nah, supaya dia reaktif atau tiap kali dibikin nggak perlu restart aplikasi, kita bisa jalanin logic seperti ini. Oh wait, get todos. Nah, jadi ketika sudah dibikin, dia akan manggil get todos ini. Karena kita tahu get todos akan ngelot data dari isar, maka harusnya datanya akan terupdate. Gitu. Jadi sekarang kita cobain seperti ini. My second todo. Nah, my third todo. Nah,
kalau kita restart aplikasinya, ini dia akan tetap ada. Kenapa? Karena dia jalan di local database itu. Nah, ini sudah jadi untuk nambahin dan ngegetnya. Sekarang kita mau bikin dia ngetoggle nih. Jadi kalau checkbox ini di tab, maka dia akan ngetoggle si todonya. Jadi statusnya sudah selesai, ibaratnya seperti itu ya. Feature it toggle status todo, kita masukin todo nggak apa-apa sebagai parameter todo. Asinkronus, jangan lupa. Nah, di sini kita bisa todo dot dan sama dengan todo dot dan. Jadi kita ngetoggle statusnya wait start dot write lagi di sini. Asinkronus, jangan lupa apa di sini wait start dot todos dot put. Kita masukin todo wait get todos. Nah, sekarang kita pasang si toggle todos ini di sini ya. Asing, kita masukin todo. Nah, kalau kita balik ke emulator, sekarang kita coba toggle. Nah, ini sudah berubah. Nah, kalau kita restart, nah itu jadi tetap. Nah, sekarang kita bisa implement on delete-nya. Jadi ketika dihapus, dia akan dihapus dari local memory juga, local database. Nah, kita bisa ke bawah toggle todo ini, lalu kita feature void delete todo. Kita pakai integer id juga boleh, asynchronous void start dot write. Nah, ini kita pakai kayak gini karena kita mau nampilin snack bar, atau ya snack bar mungkin ya ketika dia sudah berhasil dihapus. Final success void start todos dot delete, kita masukin id-nya. Jadi if success, kalau dia sudah berhasil dihapus, maka kita nampilin apa? If mounted, scaffold ya, messenger dot off, kita masukin context dot show snack bar, kita masukin snack bar, kita kasih text berarti ya, text todo berhasil dihapus. Nah, ini kita bisa ganti background color, colors dot green lah, gambar seperti ini ya. Nah, kalau dia sudah berhasil, jangan lupa untuk di get lagi todos ya, get lagi todos seperti ini. Nah, ini kita bisa panggil dia di sini asing, kita delete todo, kita masukin todo.id. Sip, kita save. Sekarang kita balik ke emulator, kita coba hapus yang my second todo ya. Todo berhasil dihapus, kita restart. Nah, sudah nggak ada, jadi dia sudah dihapus dari local database juga gitu. Oke, jadi kita sudah berhasil ya, sudah berhasil menghapus, kita sudah berhasil menambah. Pergi ke pasar, kita berhasil mainin untuk light mode ataupun dark mode. Nah, hasilnya seperti ini, cukup oke ya, jadi user tetap kelihatan todonya seperti apa. Oke, jadi gitu untuk video kali ini. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe video ini. Thank you sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.